Saya menilai untuk saat ini, jangankan mati, melarat untuk bangsa dan tanah air pun pada nggak berani. Jangankan berani mati, seperti para pahlawan kita, melarat saja atau berkorban untuk bangsa dan tanah air, saya yakin, sekali lagi, saya yakin itu masih pada takut melarat, ya, sekali lagi, masih pada takut melarat. Tapi uluk salamulyo atur bagya wis muga nusantara. Hong wilahing jati nuhuni ajat-ajate leluhur Nusantara, tabe uluk salamulnya. Cerita zaman akhir itu sering kita dengar, ya, zaman akhir atau akhir zaman, itu bolak-balik itulah. Saya kepengen ngudarasa, kalau istilah Banyumas itu ngudarasa. Ngudarasa itu yang ngudari rasa. Kalau gendu-gendu rasa itu ada pihak yang lain gitulah. Saya kepengen ngudarasa itu yang ngudari rasanya atau menguraikan perasaan saya, ya, kepada siapa saja yang mau menerima urian saya, yang bahwasanya cerita mengenai zaman akhir, akhir zaman, perang akhir zaman lah, perang zaman akhir gitu. Jadi banyak diceritakan di tepi-tepi toko gitu, di pasar-pasar, di gereja-gereja, di masjid-masjid, di warung-warung kopi, bahwasanya zaman akhir itu, kalau menurut leluhur Jawa ini, para kejawen, kaum kejawen ini, itu ngemben tumekaning zaman akhir bakal ono ratu adil yang berawal dari Satria Piningit katanya. Terus kalau dalam agama Islam itu, bahwa zaman akhir kelak akan ada Imam Mahdi, ya, Imam Mahdi dari arah timur, apa, memakai baju hitam apa dan sebagainya. Itulah, saya juga kurang mengulas gitu, kurang memahami. Lalu kalau dalam agama Kristen, kalau nggak keliru itu akan ada Isa turun kembali. Ini 3 saja saya menceritakan. Mungkin kalau dalam budaya ada avatar apa-apa gitu loh. Jadi sekilas saya menceritakan ini. Lalu saya ngudarasa bahwasanya ini telah, menurut saya, ya, menurut saya, pengamatan saya, zaman akhir ini telah bergulir, ya. Zaman akhir ini artinya yang diramalkan oleh para nabi, oleh para rasul, oleh leluhur, termasuk oleh para pujangga, ini memang telah sampai kepada zaman akhir, ya. Artinya ciri-cirinya pasar ilang kumandange, kali ilang kedunge, ya, wong lanang anting-antingan, wong wadon pantalonan, wong wadon ilang isine, hakim ilang adile, ya. Seolah-olah ini telah merujuk ke arah ramalan itu. Namun saya akan mengatakan bahwasanya sudahkah kita sebagai umat di zaman akhir, ya, kita ini umat di zaman akhir, sudahkah kita merujuk, melakukan upaya nyata, sekali lagi melakukan upaya nyata untuk menuju kepada rangkaian ramalan, ya, rangkaian ramalan atau rangkaian kata-kata para nabi kita, para rasul kita, lalu para leluhur kita, para pujangga kita. Sudahkah kita ada langkah yang melakukan upaya nyata untuk kepada sampai kepada yang diceritakan, artinya menyambut Ratu Adil atau menyambut Imam Mahdi atau menyambut Isa turun kembali. Nah, ini perlu kita camkan, perlu kita renungkan, perlu kita taruhlah mawas diri, lalu kita mestinya apa yang harus kita lakukan. Lalu perlukah, ya, kita itu menyambut? Lah, apabila tidak menyambut, apabila kita tidak melakukan upaya nyata, apakah hal yang demikian ini artinya
kondisi yang ketidakmenentuan kondisi saat ini akan terbiarkan begitu saja. Yang saya maksud bahwasanya ini memang dunia ini ya untuk saat ini melihat kalau boleh kita ngomong itu kocar kacirnya, baik di benua sana, benua sini, benua yang lain, dan ada artinya ada Eropa, ada Australia, ada Asia dan sebagainya. Ini secara benua itu sudah kocar-kacir taruhlah. Apakah ini kita tidak memerlukan ya ramalan leluhur kita, ramalan nabi kita, ramalan rasul kita mengenai adanya semua ini akan sirep, akan kembali, akan bisa tertata lagi, yang saya maksud oleh Ratu Adil kalau istilah Jawa. Kalau istilah Islam itu hanya akan bisa redam kembali manakala adanya Imam Mahdi atau munculnya Imam Mahdi. Kalau dalam Kristen semestinya akan bisa tentram kembali manakala Isa turun kembali. Lah ini semestinya kita melakukan upaya nyata yang ke arah sana. Jangan kita ibaratnya berpangku tangan lalu hanya menceritakan saja. Lah apabila demikian kita tidak melakukan upaya nyata, taruhlah, mungkinkah Imam Mahdi, Ratu Adil, Isa turun kembali ini hanya akan menjadi dongeng belaka? Lah sebab dalam yang saya rasakan untuk saat ini rata-rata itu hanya bercerita saja. Sekali lagi saya mengatakan rata-rata hanya bercerita, menceritakan, mohon maaf ya, di jalan-jalan, mungkin di taklim-taklim atau di majelis-majelis atau di perkumpulan-perkumpulannya. Namun ketika kita untuk dirujuk kepada tindakan nyata, ya tindakan nyata atau upaya nyata dalam melakukan menyambut Sang Adil ini atau Imam Mahdi ini atau Isa turun kembali ini, rata-rata itu saya sering mengatakan kenyas godong tok, kemranyas lambene tok. Lah ini yang perlu kita taruhlah kita introspeksi ya, artinya kita perlu mawas diri. Apakah kita termasuk yang diharapkan ya, apakah kita termasuk kaum yang diharapkan oleh leluhur kita, apakah kita sudah termasuk kaum yang diharapkan oleh nabi kita, apakah kita termasuk orang yang termasuk dalam golongannya para nabi rasul dan golongannya para pujangga, taruhlah para yang ahli surga kalau kata Pak Kiai. Lah ini perlu kita mengulas diri kita masing-masing bahwasanya memang kita perlu melakukan upaya nyata yang tidak hanya sekedar cerita. Sekali lagi kita perlu melakukan upaya nyata yang tidak hanya sekedar cerita. Lah yang lebih miris lagi sekarang ya, mohon maaf, kalau sekarang kan ada itu slogan yang katanya berani mati, contoh umpamanya NKRI harga mati umpamanya. Ini bukan saya menyinyiri, sudahkah ya sesuai dengan apa yang dikatakan? Artinya saya menilai untuk saat ini ya, saya menilai untuk saat ini jangankan mati, melarat untuk bangsa dan tanah air pun pada nggak berani. Jangankan berani mati seperti para pahlawan kita, melarat saja atau berkorban untuk bangsa dan tanah air, saya yakin, sekali lagi saya yakin itu masih pada takut melarat ya. Sekali lagi masih pada takut melarat. Lah ini yang tidak sesuai. Artinya saya mengatakan dalam kondisi yang seperti ini semestinya para brahmana itu lebih baik lari ke gunung untuk meminta petunjuk dan bagaimana caranya bumi ini bisa tentram kembali, gemah ripah loh jinawi, artinya seluruh umat itu guyub rukun ya, artinya rukun agawe sentoso, cerah agawe bubrah. Lah untuk saat ini yang kita rasakan sementara ini masyarakat itu cerah, otomatis cerah agawe bubrah. Lah bagaimana nanti anak cucu kita akan berkiblat kemana apabila kita untuk saat ini itu masih tetap jalan di tempat dalam posisi yang demikian? Artinya saya mengatakan mari kita gagap diri, mawas diri kita ya, lalu kita merangkaikan jangkaning dewa ramaling pandito ya, jangkaning dewa ramaling pandito, kodrating jagat yang telah tertera baik oleh ramalan para nabi rasul maupun para pujangga maupun para leluhur kita. Mestinya kita melakukan tindakan nyata atau melakukan upaya nyata.
Dan bila mana kita tidak melakukan upaya nyata, niscaya yang demikian itu ya, turunnya Ratu Adil, taruhlah adanya terwujudnya Ratu Adil, terwujudnya Imam Mahdi, terwujudnya Isa turun kembali, niscaya dimungkinkan hanya dongeng belaka. Saya rasa demikian. Terima kasih. Cen Sanur Bali